Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Azhar Dinata SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya yang bernama Ibu Risna Nopalia SPD. Kali ini kami akan menerapkan praktik coaching. Saya akan selaku sebagai coach dan rekan saya Ibu Risna akan berlaku sebagai coachee. Dan kami akan memulai kegiatan coaching ini menggunakan alur tirta. Assalamualaikum Bu Risna, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak baik. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, selalu bahagia dan semangat. Bagaimana keadaan kelas Ibu hari ini? Ya, begitulah Pak, sama seperti biasanya. Tapi sebenarnya ada loh Pak sedikit masalah di kelas saya ini. Oh begitu, apa yang menjadi masalahnya Bu Ris? Begini loh Pak, saya ini kan rata-rata mengajarnya di jam-jam rawan nih Pak ya. Biasanya Pak, pada jam-jam itu menurut saya itu kurang fokus dan kurang konsentrasi di kelas. Biasalah Pak, kalau di jam terakhir kan anak-anak sudah capek tuh, sudah lelah. Masalah saya seperti itu Pak. Oh begitu masalahnya Bu Risna. Sepertinya masalahnya harus segera dicarikan solusinya ya Bu Ris. Iya Pak, benar sekali. Karena mengajar di jam terakhir itu Pak butuh perhatian yang ekstra juga. Ini membuat saya pusing akhir-akhir ini Pak. Begitulah kira-kira Pak. Apa kira-kira tujuan Bu Risna terkait masalah ini? Tujuan saya sebenarnya terkait masalah ini, saya tuh sebenarnya ingin membicarakan Pak, bagaimana ya caranya agar saya ini dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid saya itu Pak. Baiklah ya Bu, saya kira tujuan sudah jelas Bu, untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid terutama di jam-jam terakhir ya Bu Risna ya. Iya, Nah, ya terkait masalah ini, saya bisa mendengarkan dulu nih informasi dari Bu Risnanya. ya seperti biasa ya Pak. Saya kan masuk kelas tuh di jam terakhir nih. Saya tahu lah dan mengertilah kondisi anak-anak ini ya Pak. Pasti mereka lelah dan capek. Bahkan saat saya masuk kelas, mereka tuh sering bilang, "Jam kos ya Bu, jam kos ya Bu." Padahal kan saya juga punya kepentingan terkait materi yang harus saya berikan Pak kepada mereka. Ya begitu kira-kira Pak. Kan nggak mungkin tuh Pak, harus jam kos melulu. Nanti apa yang Betul, mereka betul. dapatkan kalau di kelas saya Pak? Nah, Benar itu biasanya Bu. kan Pak, kalau saya masuk itu, biasanya saya menjelaskan dulu nih, instruksi apa yang akan kita lakukan selama jam pembelajaran saya. Misalnya materi, terus apa yang akan mereka kerjakan. Biasanya juga di awal tuh Pak, saya mengajak mereka untuk membicarakan hal-hal yang lagi tren, supaya menarik perhatian murid gitu loh Pak. Oh iya ya, itu dilakukan sebelum Ibu Risna masuk pelajaran ya? Iya betul Pak, karena kan namanya anak-anak ini, kalau langsung belajar mereka tuh enggan Pak. Jadi melalui cerita dan sharing mengenai hal-hal yang menarik atau yang lagi tren dan saya berharap tuh mereka bisa kembali konsentrasi. Karena kan pernah saya coba ya Pak, begitu masuk kelas Hmm? tuh saya langsung Ya? belajar. Betul. Reaksi mereka tuh langsung kurang fokus gitu loh Pak, terus belajarnya males-malesan. Selain itu juga biasanya saya menerapkan pembelajaran secara berkelompok, supaya mereka jadi sering bekerja sama gitu, Pak. Oh ya, jadi mereka dapat bekerja sama ya Bu? Iya, Pak. Jadi mereka bisa saling kolaborasi dengan temannya. Jadi misalnya melalui kelompok-kelompok kecil ini, mereka Hmm? ini bisa fokus menyelesaikan apa yang ada di dalam LKPD yang saya berikan. Jadi Oh ya LKPD ya. yang saya berikan di masing-masing kelompok. Terus kalau di akhir pembelajaran, biasanya saya tuh sering mengajak murid untuk main games atau saya bikin kompetisi antar
kelompok-kelompok ini gitu, Pak. Oh, wah bagus itu Bu Ris. Tapi nggak tahu ya, Pak, kok kayaknya masih belum efektif gitu loh, Pak. Oh, oh begitu Bu. Saya dapat mengerti kondisi yang dialami oleh Bu Risna ini. Begitulah Bu, mungkin itu tantangan mengajar di jam-jam terakhir Bu Risna. Karena kondisi fisik anak-anak yang sudah lelah dengan rutinitas yang sudah mereka jalani dari pagi ya Bu. Jadi pada saat belajar mereka kurang konsentrasi atau bahkan mereka ingin kegiatan yang lain Bu Risna. Selain dari itu belajar, misalnya tadi minta jam kos gitu Bu ya. Biasanya anak-anak sih maunya main game aja Bu. Iya, betul itu, Pak. Ya gini Bu ya. Tapi sekarang coba kita telaah Bu ya. Reaksi apa yang terjadi dari murid-murid dari perlakuan yang sudah Ibu Risna lakukan? Mereka menunjukkan respon seperti apa ketika Ibu Risna sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi di kelas yang Ibu ajar. Iya iya, Pak. Nah, jadi kalau ketika saya memberikan instruksi, itu biasanya mereka awal-awalnya tuh fokus mendengarkan. Tapi Ya, saya juga betul. nggak tahu ya, Pak, mereka ini Hah? benar-benar mendengarkan saya apa enggak. Kemudian, apa instruksi saya ini mereka pahami atau enggak, karena Iya, iya, iya. setelahnya ya, Pak, mereka Iya, tuh Bu. ngobrol lagi. Terus kan Hmm. ada handphone nih, Pak, di Ah, sekitar mereka. Mereka tuh tertariknya iya. dengan HP, Pak, jadi scroll-scroll yang lain. Nah, kalau untuk kerja kelompok ini ya, Pak, ada Ah, sebagian anak yang serius, tapi ya ada hmm. anak yang lain juga yang sibuk sendiri dengan HP-nya, scroll-scroll yang lain. Kemudian Hmm. mereka ini cenderung pasif, Pak, dalam kegiatan belajar kelompoknya. Kalau diajak main Iya, games iya. juga begitu, Pak. Ada yang antusias, tapi ya ada juga yang ogah-ogahan. Iya, 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 iya. Jadi saya tuh bingung, Pak. Saat saya sudah menerapkan pola pembelajaran yang bervariasi, masih ada aja anak-anak yang kurang fokus dan kurang konsentrasi, Pak. Jadi gimana nih? Ya, 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 ya. Saya kira Ibu Risna ini sudah melakukan berbagai usaha ya Bu ya untuk membuat murid fokus dan konsentrasi dalam belajarnya. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan yang dapat Bu Risna lakukan. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini kira-kira Bu? Mungkin, apa ya, Pak? Mungkin saya itu, akan mencoba Heeh. membuat kegiatan nih, Pak, yang lebih menantang mereka. Eee, Ya, saya, akan coba cari informasi di internet atau di PMM, ini gimana nih praktik baik yang pernah guru-guru lain terapkan, dan ya, saya ya. ini akan coba adopsi ya, Pak, di kelas saya. Mm-mm. Kemudian saya akan coba cari referensi yang lain lah, Pak. Eee, saya kayaknya mau coba kegiatan lain yang menantang, supaya anak-anak ini merasa tertantang untuk melakukannya, Pak. Wah, oh ya Bu, ya, bagus-bagus itu Bu. Nah, kebetulan nih juga ini, Pak, ya, saya juga kan wali kelasnya. Iya Bu. Eee, mungkin saya nanti bisa coba ngobrol sama orang tua ya, Pak, orang tua siswa. Karena sebenarnya anak-anak ini bukan hanya belajar di kelas saja yang kurang fokus. Saya juga Iya. punya laporan dari guru lain terkait anak-anak ini, Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan orang tua untuk memberikan masukan dan nasihat kepada anaknya, Pak. Ya, seperti itu mungkin sih, Pak, rencana saya. Wah, ide Bu Risna ini sangat bagus ya, karena menurut saya kita sebagai guru ya Bu ya, harus bersinergi dengan orang tua. Saya kira pasti ada latar belakangnya kenapa siswa berperilaku seperti itu Bu. Iya iya, Pak. Nah, sekarang mari kita lihat dari hasil tindakan yang Ibu Risna lakukan. Bagaimana nantinya jika Ibu Risna melakukan evaluasi atau refleksi dari keberhasilan tindakan atau teknik-teknik yang Ibu Risna coba. Iya, tentunya ya, Pak, saya akan, melakukan pemantauan nih, Pak.
Ah, Saya akan coba untuk pantau dulu ya, Pak. ya. Setelahnya, Mhm, saya mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menantang dan menarik kepada anak-anak saya di kelas, Pak. mhm, Mungkin lagi saya bisa coba untuk ngobrol dan sharing dengan orang tua murid ya, Pak. mhm, Nantinya ini akan saya catat perkembangannya seperti apa. ya. Saya juga akan mendiskusikan dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas yang sama, di kelas saya itu. Mhm, Intinya, saya akan memantau perkembangan murid ini, Pak. Pada kegiatan pembelajaran saya, mungkin anak-anak ini harapannya menjadi fokus. Saya ingin, mereka lebih fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran, Pak. Wah, sepertinya ini rencana yang bagus, Bu Risna. Nah, kira-kira sekarang Bu Risna merasa lebih siap untuk menghadapi masalah ini nggak? Alhamdulillah, Pak, setelah kita ngobrol ini ya, Pak, sepertinya, Ya? saya merasa cukup siap untuk mengatasi masalah-masalah saya ini, Pak. Tadinya tuh, Hmm. Pak, ya, saya merasa sedikit kepusingan loh, Pak, setelah ngobrol ini, Heeh. mungkin saya mendapatkan pencerahan ini, Pak. Ke depannya, saya akan lebih semangat lagi lah, Pak, mempersiapkan pembelajaran yang menarik, menantang bagi murid, kemudian sekarang rasanya lega loh, Pak. Ya, lebih yakin ya Bu Risna ya. Iya. Saya juga merasa senang pada pembicaraan kita hari ini Bu. Saya dianggap dapat membantu Bu Risna untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Risna. Mudah-mudahan rencana yang telah dibuat dapat Bu Risna terapkan dan dapat menghasilkan suatu perbaikan dan diharapkan untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar di kelas ya Bu Risna ya. Iya, Dan Pak. saya selalu siap jika nanti Bu Risna ingin mengobrol lagi. Demi kebaikan di sekolah kita. Saya kira begitu Bu Risna ya. Oh, iya. Terima kasih banyak ini Pak Edi sudah menyadarkan saya dan juga memberikan motivasi kepada saya untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi ini, Pak. Baik Bu Risna, sama-sama keren ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Risna Novalia. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya yang bernama Bapak Edi Azhardinata, Sarjana Pendidikan. Kali ini kami akan menerapkan praktik coaching. Saya akan berlaku sebagai coach dan rekan saya Bapak Edi Azhardinata, Sarjana Pendidikan coaching. Nah, kami akan memulai kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Selamat siang Pak Edi. Kenapa nih kelihatannya kok gelisah? Selamat siang Bu Ris. Ya kelihatan banget ya Bu Ris ya. Kalau saya lagi sedang gelisah nih. Iya kelihatan dong Pak. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Ada masalah apa nih Pak? Ya sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk apa di coaching sebentar. Nah ini mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke siap Pak. Semoga bisa mencerahkan nantinya ya Pak. Nah Ya, Pak dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang ingin Bapak dapatkan? saya ingin mendapatkan ide-ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, Bu Riz. Murid-murid bisa fokus ketika merasa mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Begitu, Bu Riz. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus dan kondisi yang kondusif setelah murid-murid berganti jam pelajaran ya, Pak? Ya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Oh, situasinya seperti apa sekarang, Pak? Begini, Bu Riz ya, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Oh, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu ya, Pak? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas, Bu Riz.
Bapak inginkan, Pak? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Begitu, Bu Risna. Oh, iya iya iya, Pak Edi. Menurut Bapak nih, apa yang membuat wujud nantinya, Pak? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Bu ya. Uh, Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Bu Risna. Oh, gitu ya, Pak ya. Dari kelas 1 hingga 10 nih, Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak ingin tujukan, yang Bapak inginkan lah. Oh, begitu, Boris ya. Kalau menurut saya sih, posisi saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Boris. Ya, 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 Pak. Menurut Bapak nih, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikit yang saya sudah miliki sih pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Boris ya. Kemudian mungkin hal ini akan membantu saya, Boris. Iya, iya, iya. Apakah hambatan dan gangguan yang kira-kira dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan Edi? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan, Bu Riz, pembelajaran sosial emosional dalam RPP yang saya nanti buat, Bu. Oh iya iya gitu ya Pak ya. Menurut Pak nih, kira-kira solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa ya Pak? Untuk meminimalisir hambatan tersebut ya, Bu ya. Saya akan secepatnya membuat Iya. RPP, kemudian memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti, Bu Risna. Oke, kalau begitu Pak, sekarang rencana Pak apa? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh. Kemudian untuk mengembalikan fokus-fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Nah, apa strategi untuk itu kira-kira Pak? Strateginya, Bu Riz ya, saya akan menerapkan Iya. teknik stop ya, Bu Riz ya, berhenti sejenak, ambil napas dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan pemusik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Keren sepertinya nih. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak? Untuk kriterianya keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus, Bu Riz ya, dan senang dalam Ya, mengikuti pembelajaran saya, Bu Riz. mantap. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi Pak? Ya, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu Riz. Oke, sekarang nih Pak, target untuk Kalau target saya sih 1 minggu, Bu Risna. oh iya, 1 minggu ya Pak. Nah, sekarang kita dalam 1 minggu ini sudah progres, gimana caranya Pak? Janjian lagi ya, Bu ya. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Oke, setuju Pak. Uh, lanjut lagi nih Pak ya. Menurut Bapak, apa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak. Ya, betul, Bu Riz. Nih pertanyaan terakhir nih Pak.
Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini, Pak? Setelah saya ngobrol dengan Ibu Risna, alhamdulillah saya dapat pencerahan Bu Ris dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka berselesai olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali ya, Pak. Jadi pakai mindfulness ya, Pak. Semoga Iya. rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Semoga bermanfaat hasil diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih sekali Bu ya telah menemani saya hari ini. Ya, sama-sama Pak Edi. Sampai jumpa 1 minggu lagi ya, Pak, untuk mendengarkan cerita Bapak. Siap Bu Risna.